datangnya gara-gara Bu mau ya Bu untuk syiar Islam. Nah, kami sangat appreciate apa yang telah dilakukan oleh pengurus lama. Walaupun dibilang pengurus lama, nanti ikut lagi dalam kepengurusan. Don't worry. Kata saya mohon maaf lahir batin dengan segala kekurangan, kesempurnaan yang milik Allah. Nomor saya, nomor pribadi sini ya, 085 216 492 601. 6 kecil, sekarang tuh aku bawa 21 biji. Siapa yang mau ambil silahkan. Ya itu minimal donasi 1 juta dapat 1 box. Transfer ke masjid, langsung ke masjid ya, BSI 7746x91 Masjid Baitur Rahman. Kita pasti akan selamat. Ya. Sahabat seperti kita juga, mereka bukan nabi. Ada yang pedagang, ada yang petani. Ada sahabat nabi itu yang kaya, yang miskin, ada yang buta, ada yang pincang. Berbagai macam profesi para sahabat. Ada yang tentara, bahkan ada yang hamba sahaya di awal-awal keislamannya. Dan semua sahabat berjaya. Semua sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Mereka yakin dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mereka semua menolak dunia dengan kedua tangannya. Seperti hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Ya benar. Tahu nggak dunia ini? Pak, dunia ini apa definisinya? Coba, saya mau tanya di jamaah ini, apa definisi dunia? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Apa itu dunia? Hah? Ada? Apa bunda? Dunia Fata Morgana. Itu lirik lagu saya itu. Dunia Fata Morgana. Apa lagi? Dunia itu apa? Apa dunia? Sandiwara. Apa lagi? Hah? Permainan sedang gurau belaka. Apa dunia? Sementara. Akhirat? Selamanya. Dunia apa saja yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, hadhihi dunia. Apa saja, siapa saja yang membuat kita jauh dari Allah, itu dunia. Bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi toko, bisa jadi profesi kita yang lain. Mohon maaf, bahkan bisa profesi seperti hari ini. Orang ngurus masjid bisa jadi dunia, Pak. Bisa baca Quran, orang baca Quran pengen dapat pujian orang, itu bisa jadi dunia. Dia ceramah, dia datang ke sini ceramah kemana-mana biar dapat duit, itu dunia. Biar dapat popularitas, itu dunia. Jadi apa saja yang membuat orang jauh dari Allah, itulah yang disebut oleh Nabi sebagai dunia. Dunia itu bukan kata benda, dunia itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Jadi jangan ibu-ibu langsung bilang ini orang kaya, ini cinta dunia nih, belum tentu. Ya. Bisa saja yang cinta dunia itu orang miskin. Dunia tak ada di tangannya, tapi di hatinya penuh dengan dunia. Pengen ini, pengen itu, kurang ini, kurang itu. Ada orang kaya, dunia di tangan, tapi di hati tidak ada. Dunia di tangan, di hati jangan. Paham Pak ya? Jadi jangan kita langsung memvonis orang ini ahli dunia nih, dia dagang-dagang terus. Kita nggak tahu niat dia berdagang untuk apa. Ternyata niat dia berdagang mau berdakwah di pasar. Niat dia berdagang untuk apa? Untuk bisa bangun masjid. Niat dia berdagang apa? Supaya dia bisa berangkatin orang haji dan umrah. Subhanallah. Bunda boleh maju dikit lagi, jangan terlalu jauh. Maju lagi 2 saf ke depan, nggak apa-apa. Ayo, ini terlalu jauh nih, biar nanti yang datang-datang tuh tidak melewati ibu-ibu yang di depan. Ya, ayo maju lagi, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Ayo Bunda, masuk. Maju dikit, maju dikit. Nah. Sudah, ayo maju. Jadi yang datang belakangan biar nanti langsung tidak melewati yang di depan. Bismillah, alhamdulillah. Ayo ibu, maju depan, maju. Jangan masih di belakang. Siap. Ayo semua tawajuh lagi, baik. Makanya hadirin sekalian, kita harus membersihkan hati kita dari dunia.
Bersihkan hati dari apa? Dunia. Seekor ayam itu, jamaah sekalian, ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalamnya. Ya. Paham gak nih? Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang yang di dalam kandang itu ada musangnya. Makanya kebesaran Allah tidak akan masuk ke hati kita selagi masih ada dunia di dalam hati kita. Ya, masih ada hubud dunia, cinta dunia. Alangkah indahnya orang yang hatinya bersih. Ma fi qalbi ghairullah, di hatinya tidak ada apapun, tidak ada siapapun kecuali Allah saja. Suami tak masuk hati, istri tak masuk hati, anak tak masuk hati, harta tak masuk hati, rumah tak masuk hati, di hati hanya Allah saja. Bayangkan indahnya, Bunda. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, biasa saja. Hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Jadi orang-orang yang mengenal dunia, dia tidak akan mencintai dunia. Saya sedang mencari orang yang akan kita angkat jadi pemimpin, yang kita support jadi pemimpin, yang orang kalau ngelihat duit mau muntah dia. Nah, dia lihat uang, apa ini katanya? Jijik dia lihat uang. Kalau ini orang sudah bisa, baru pantas jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, bupati. Tapi kalau masih cinta dunia, uang, duit. Ini pencuri semua nanti, maling semua. Betul, Pak? Ya. Kita sedang mencari orang-orang yang zuhud, orang-orang yang betul-betul maksud hidupnya akhirat, bukan dunia. Ya. Orang kalau cinta dunia ini bahaya. Awal dari seluruh dosa itu hubbud dunia. Ya, Pak? Awal dari seluruh dosa itu hubbud dunia. Dunia itu bisa popularitas juga. Dunia itu bisa apa saja yang membuat kita jauh dari Allah, lalai dari kehidupan akhirat, itulah dunia. Berapa banyak kita lihat hari ini orang yang sibuk membangun dunia, dia lupa pembangunan akhirat. Ya. Mestinya Ustaz, mudah-mudahan nanti ya masjid kita ini akan jadi masjid terindah di kita bangun nanti masjid yang paling indah di Jakarta nih. Amin. Jangan sampai rumah kita lebih mewah dari masjid kita. Untuk rumah, foya-foya Pak. Mohon maaf nih, untuk urusan dunia, saya lihat banyak sekali nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau mengambil menantu, mau menikahkan anaknya, habis-habisan, sanggup berhutang, betul nggak? Pesta 3 hari, bahkan 7 hari 7 malam. Untuk apa coba? Coba kita pikirkan, Bunda. Untuk apa? Jangan sampai kita tertipu, kita sibuk membangun dunia, lalu kita meninggal dunia. Terus ditinggal untuk siapa coba? Untuk siapa? Maka Buya Hamka itu ada quotes beliau yang paling masyhur itu, apa yang kalian makan, apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Betul nggak? Apa yang kita makan akan jadi apa? Kotoran. Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Apa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita sesungguhnya. Jadi hati yang bersih itu hati yang tidak ada dunia di dalamnya. Ciri-cirinya apa kalau hati kita itu nggak ada dunia? Bunda, ciri-ciri ya ayahanda ya. Kalau ciri-ciri hati yang mobil tidak ada di dalamnya, kalau mobilnya di-bread orang, hatinya nggak sakit, biasa aja. Ini mobilnya yang kesenggolan parkir nih, tiba-tiba ditabrak sama orang mobil kita, dia nggak sengaja, ataupun disengaja orang, tapi nggak mungkin lah orang sengaja nabrak mobil ya. Kalau orang di hatinya tidak ada mobil, dia biasa saja. Bahkan dia tanya, kamu nggak apa-apa? Ya, saya sering betul ada ketemu orang-orang yang hatinya bersih. Ketika dia ditabrak orang, justru dia tanya orang yang nabraknya, kamu nggak apa-apa? Ini kadang-kadang mobilnya nggak apa-apa, cuma berat dikit aja. Orang dihajar, orang dipukul mobil orang, dicaci maki, betul nggak? Kenapa? Mobil masuk ke hati. Hati ini kecil nih.
Hati kita ini kecil tapi mobil masuk ke dalamnya. Betul nggak, Tad? Rumah masuk ke dalamnya, istri masuk ke dalamnya, suami masuk ke dalamnya, anak masuk ke dalamnya. Bahkan dunia masuk ke dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau ada siapapun di dalam hati selain Allah. Allah itu Maha Pencemburu. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Salah satu anaknya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub, ya wajar lah kalau orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak 5 ya, satunya cantik, ganteng kan biasanya perhatian agak terkhusus, kebanggaan kita nih anak mama nih, anak bapak nih, ada kebanggaan. Sehingga saudaranya yang 11 orang cemburu, Pak, iri. Hasad dengan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mereka berniat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Syariatnya seperti itu, tapi hakikatnya siapa yang menggerakkan ini? Allah. Nabi Yakub tidak sadar apa salahnya beliau sampai dia menangis sampai buta matanya karena rindu kepada Yusuf alaihissalam. Ya Allah, mana anakku Yusuf? Ulama menjelaskan kenapa Allah pisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf 40 tahun. Kenapa dipisahkan? Karena Nabi Yusuf sudah mulai masuk ke hati Nabi Yakub. Allah cemburu. Ketika munajat, ketika bersujud, ketika berzikir, terbayang wajah anak sayang ini. Anak ganteng papa. Ya, ada ganteng mama. Paham Bunda? Jadi anak nggak boleh masuk ke dalam hati. Kenapa Allah perintah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Karena ketika ditinggalkan 13 tahun, tahu-tahu bayi yang tadinya masih menyusu, tiba-tiba sudah menjadi remaja yang tampan dan soleh. Bayangkan Pak, anak ganteng umur belasan tahun, kebanggaan ayah ini, anak ayah ini. Maka Allah pun perhatikan hati Nabi Ibrahim, Allah cemburu. Allah katakan, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Allah ingin tahu apakah Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ujian saja. Jadi hidup kita sementara di dunia 60-70 tahun ini untuk apa? Untuk menguji. Allah hendak menguji kita. Apakah kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya? Apakah mampu kita berpisah dengan siapapun juga karena Allah? Berani enggak? Apakah kita mampu meninggalkan apapun karena Allah? Meninggalkan apa saja karena Allah? Ya. Berani enggak meninggalkan tokonya karena Allah? Azan berkumandang nih, lagi transaksi. Ini kalau dilanjutkan lumayan untung nih, masuk 1 M ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar kumandang azan. Allah uji, kau pilih sampah dunia apa pilih aku, kata Allah. Dunia ini kata Nabi seperti apa? Sampah. Dunia ini kata Nabi seperti apa? Bangkai. Dunia ini kata Nabi seperti apa? Tak lebih berharga di sebelah sayap nyamuk. Dunia kata Nabi, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas. Lihat air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Tetesan air. Kau pilih tetesan air apa pilih samudera? Ibu-ibu lagi nonton di rumah, nonton sinetron nih. Anak-anak muda nonton drakor ya. Tiba-tiba azan berkumandang. Lanjutkan itu film, apa ke masjid, apa sholat? Kalau perempuan gak harus ke masjid. Tapi kalau bapak-bapak kita tidak ada sholat bagi kita kecuali di masjid. Tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali di masjid. Kecuali sholat sunnah. Nggak ada sholat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau saja seorang laki-laki mendengar panggilan azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Nabi mengancam membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya. Apa kita tidak tahu hadis ini? Apa pura-pura tidak tahu? Apa tidak peduli? Nggak main-main Pak, Bunda. Saya amalan tak banyak, saya ilmu tak banyak. Cuman kalau azan ke masjid. Bahkan guru saya katakan azan itu dikumandangkan untuk memanggil para pencinta dunia. Karena orang yang betul-betul mencintai Allah tak perlu dipanggil. Sebelum azan dah datang ke masjid. Tak perlu dipanggil. Dia dah tahu waktunya kapan menghadap. Kapan laporan. Ini sudah diteriakin pakai speaker. Kiri, kanan, depan, belakang speaker. Keras berkumandang speaker. Sampai terganggu katanya orang-orang munafik.
Terganggu orang-orang kafir dengan suara azan. Sampai pemerintah kita mengusulkan, bahkan memutuskan, diatur suara speaker masjid ini. Betul, Pak? Sudah begitu keras panggilan muazin, tapi tak juga ke masjid. Apa masalahnya? Ternyata sebagian besar umat Islam ini tuli. Peka. Bukan telingonya yang peka, tapi hatinya yang peka. Hatinya tuli. Ustaz. Sini sayang. Sini, siapa namamu? Salim dulu. Ini calon ulama nih, siapa namamu? Ganteng, Masya Allah. Jadi siapa? Anak antum saya. Oh ya, sini sayang. Duduk sama. Mau duduk sini, mau Ustaz. Mau ceramah. Allah. Apa-apanya mana? Iya, doakan semoga jadi hafiz Quran, amin. Jadi ulama besar, jadi dai besar, amin. Iya. Pak, paham nggak Pak? Mau bersih hati nggak nih? Kita kan temanya bersih hati tadi kan? Hati yang bersih, yang tidak ada makhluk di dalamnya. Oh, nggak bisa Bunda, kita mau membersihkan sumur kita, ada bangkai tikus di dalamnya. Terus kita telepon nih, air isi ulang pakai tangki, 100 tangki. Tolong dong, sumurku kotor nih, ada tikus. Bisa nggak diisi air baru? Meskipun diisi 1000 tangki air jernih, air bersih, selagi masih ada najis bangkai tikus, air itu tetap najis. Bagaimana caranya? Kuras, habis, kosongkan, buang bangkai, keluarkan bangkai dari sumur tadi. Baru masukkan air bersih. Paham? Maka misi kita yang pertama apa hari ini? Mengeluarkan makhluk dari hati. Bunda, biasa aja, sama makhluk biasa aja. Pak, mencintai itu Allah saja. Setan tuh bisik-bisik, oh ini cinta ini cinta. Padahal nafsu. Ya. Maka banyak jadi bucin gitu. Yang bucin budak cinta. Lihat ke sini terbayang wajahnya, lihat ke sana terbayang wajahnya, lihat batu ada senyum dia di sana, ada angin, oh jatuh cinta, di mana-mana ingat kamu. Mestinya cinta itu untuk Allah, bukan untuk makhluk. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya mengingat Allah. Ini anak-anak muda nih sekarang nih. Mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya mengingat Allah. Jadi kalaupun harus mencintai, cintai seseorang karena Allah, cintai sesuatu karena Allah saja. Kalau sudah tidak ada Allah, hilang cinta kita. Sekiranya hubungan ini, sekiranya pernikahan membuat kita jauh dari Allah, maka jangan sedih ketika pernikahan itu Allah ambil, hilang. Ada yang curhat, nih gimana nih bang, aku suka sama dia tapi beda agama. Kemarin 3 hari yang lalu ada orang curhat, dia datang ke rumah saya. Ustaz, aku nih cinta sama dia Ustaz, tapi kita beda agama. Terus saya bilang, kau murtad saja. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, kok gitu? Saya bilang, kalau kau masih bertanya masalah ini, berarti kau tak yakin dengan agamamu. Suruh dia masuk Islam sekarang juga. Kalau enggak, katakan tidak ada cinta untukmu kalau kamu tidak bersama Allah. Tidak cinta bagimu. Tidak ada cinta beda agama. Itu saya dengarkan, saya bikin lagu tadi ya sama Ustaz Effendi. Saya bilang, saya bikin lagu, tidak ada cinta, tak mungkin akan bahagia bila cinta berjalan beda agama. Allah, nanti dengar di YouTube ada lagu. Tidak ada cinta karena dunia. Dunia akan berakhir. Tidak ada cinta karena kecantikan. Kecantikan itu berapa lama? Sementara saja Bang. Mohon maaf nih, wanita tercantik di dunia, kecantikannya cuma 1 mili saja. Setebal kulitnya saja. Gimana kira-kira Miss Universe kalau kita kupas kulitnya? Kayak kuntilanak dia, kayak hantu. Betul nggak Pak? Cinta karena ketampanan, tampan sementara, cantik sementara. Dan anehnya lagi dunia ini punya penyakit. Apa dunia ini penyakitnya? Hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa saja.
Sebelum nikah sama dia, wah ini mantap kali nih abang ini. Kalau jadi imamku, waduh bahagia aku. Oh ternyata pas nikah, hari pertama kentut bau satu ruangan. Wah kurang ajar kentutnya bau, ganteng-ganteng kentutnya bau. Hilang berkurang cinta sedikit. Ternyata semakin dekat dengan makhluk, semakin terlihat kekurangannya. Betul nggak? Maka siapa yang paling tahu kekurangan suami? Istri. Siapa yang paling tahu kekurangan istri? Suami. Maka kalau pernikahan tidak berjalan karena Allah, tak akan berlangsung lama, tidak akan ada kebahagiaan. Karena kalau karena Allah, seseorang memandang pasangannya karena Allah, dia pandang rohaninya bukan jasadnya. Kalau ruhnya wanita, ruhnya laki-laki, semakin tua, semakin cantik, semakin tampan. Tapi jasad, kendor, gravitasi bumi, keriput sana, keriput sini, uban pun tak bisa ditahan. Oh tolong jangan putih rambutku, tak bisa. Betul nggak? Jadi nggak ada dunia ini, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Allahumma ya Allah la aisha, tidak ada kehidupan illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Aku yakin ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, Bapak Ibu jaga kesehatan, ya. Makan yang bergizi, sayur mayur, minum madu, habatus sauda, ya. Pokoknya jangan makan makanan yang berpenyakit, yang berbahaya, ya. Dijaga kesehatan, olahraga yang teratur, ujung-ujungnya mati juga. Ya enggak? Enggak ada orang yang bertahan hidup di dunia selama-lamanya. 60-70 tahun saja. Maka sungguh bodoh orang-orang yang mencintai dunia. Sungguh bodoh orang-orang yang mencintai sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sebuah cacat akal. Ya. Kita tahu kita mau pulang kampung. Ya. Saya lihat rata-rata wajah ini wajah impor semua nih. Jarang orang Betawi sini. Ada tapi tak banyak pendatang. Ya banyak pendatang, ada dari Sumatera, dari Jawa, dari mana-mana kan. Kita datang merantau ke Jakarta. Pak, orang kalau pulang kampung, di kampung nggak ada apa-apa, kira-kira dia senang nggak pulang kampung? Dia mau pulang kampung, di kampung nggak ada rumah, ya, di kampung nggak punya apa-apa. Saya yakin ibu-ibu malas pulang kampung, betul nggak? Tapi kalau ibu-ibu sudah bangun, bapak-bapak bangun rumah di kampung. Kita bekerja di Jakarta, kemudian kita kirim uang ke kampung, kita beli tanah, kita bangun rumah. Setelah rumahnya jadi, ada kolam renangnya, ada kebun yang indah di belakang rumah itu, ada mobil Fortuner satu di kampung, beli motor juga. Kira-kira ibu rindu nggak pulang kampung? Kapan waktu pulang kampung ini ya? Dan ketika perjalanan pulang kampung, kita akan gembira karena kita sudah melihat istana kita, rumah kita di kampung kita. Begitu juga orang yang yakin di akhirat sudah ada istana, dia rindu pulang kampung ke akhirat. Kapan waktu ini datang? Nih kapan malaikat maut ini datang? Nih kok nggak datang-datang dia? Tiap hari dia sambut datangnya mana? Mungkin hari ini dia datang ya. Kita siap-siap dulu nih. Kita beres-beres dulu nih. Jangan sampai dia datang kita belum siap. Buat persiapan. Bunda, ini rahasia sebetulnya. Saya sudah buat persiapan. Saya sudah beli kain kafan, sudah beli kapur barus, sudah beli semua tikar buat alas tempat tidur kita di liang lahat. Sudah beli semua kapas buat nutup hidung, semua sudah saya beli. Sampai istri saya buang itu. Apa-apaan ini katanya? Gila nih minta mati. Saya bilang kita buat persiapan. Nanti kalau dia datang, kita sudah siap. Tak ngerepotin orang. Iya, itu di koper saya itu namanya koin koper kecil saya itu peralatan mati, persiapan pulang kampung. Ibu berani nggak? Nanti pulang ini pergi dulu ke pasar, beli kain putih, beli kain kafan. Untuk siapa? Untuk saya Pak katanya. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Sehingga kita lihat banyak guru-guru kita, para ulama, tanya sama Ustadz, mereka di hari terakhir mereka sudah siapkan semuanya.
Dia sudah berbaring tidur menyambut kedatangan Israel datang mencabut nyawanya. Dikatakan welcome, selamat datang, kaulah orang yang paling kutunggu-tunggu kehadirannya. Ini takut, ya, takut mati, takut miskin. Udah tahu takut mati, tapi nggak buat persiapan. Masih menumpuk-numpuk dunia. Masih berbangga-bangga dengan emas intan berlian. Iya Pak. Cobalah buka-buka berangkas itu Bu. Buka-buka mana yang bisa jadi masjid nih. Oh ini sertifikat tanah ini bisa nih kita jadikan pesantren nih. Wakafkan buru-buru. Kalau ada niat pagi hari jangan tunggu sore. Karena banyak orang menunggu-nunggu tahu-tahu dia mati. Maka jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ya gak Pak? Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Ibu ada duit di tas sekarang, ada duit semua. Ini apa nih, cincin ini bisa dikirim ke surga nggak ya? Wanita yang cerdas, dia berani menukar benda-benda dunia dengan benda-benda surga. Cerdas. Buat apa kita tumpuk-tumpuk harta di dunia? Buat apa? Coba saya mau tanya Bunda. Orang yang punya harta banyak dengan orang yang tak punya harta banyak, kira-kira mana yang lebih susah hidupnya? Orang yang punya harta berlimpah ruah, Pak, orang kaya raya, miliuner-miliuner, konglomerat itu, kita masuk rumahnya saja susah. Ada satpam di depan, ada CCTV, ada anjing lagi kiri kanannya. Kalau kita masuk digonggong sama anjingnya, masuk ke rumahnya di depan CCTV. Rumahnya pagarnya tinggi, ada sudah dikasih kawat, dikasih kaca lagi. Pagar rumahnya ya. Masuk ke dalam rumahnya, rumahnya besar. Lantai 3, lantai 2. Tangganya kiri kanan. Dia naik ke atas, istri turun sebelah sana. Kadang satu rumah tinggal seminggu nggak pernah lihat wajah istrinya. Iya Pak, susah dia Pak. Stres mereka. Saya pernah silaturahmi ke rumah orang kaya Pak, di Jakarta juga. Pokoknya di kompleknya, dia orang luar biasa. 50M katanya dia bangun rumahnya. 50M. Dia ketemu sama anaknya sekali seminggu. Untuk pergi ke kamar anaknya dia pakai mobil golf itu. Betul jauh ke belakang. Tinggal satu rumah. Bagaimana ada cinta, bagaimana ada kasih sayang, bagaimana ada pelukan di rumah itu? Nggak ada. Dia susah. Di kamar tidurnya ada brankas setinggi manusia, tinggi brankas. Itu isinya katanya uang semua. Itu pinnya, kalau itu lupa, apa nggak bisa dibuka itu? Ya. Bahkan dia cerita, ada satu orang teman saya pengusaha juga, dia pengusaha Tanah Abang. Dia nyimpan uang sekian tahun dolar di dalam brankasnya, nggak dibuka-buka itu brankas, dimakan rayap dolarnya Pak. Serius, tinggal separuh dolarnya. Alangkah malangnya nasibnya orang-orang kaya ini. Orang yang kadang-kadang kita pikir dia konglomerat, padahal dia sebetulnya pengemis. Sebetulnya orang miskin, ruhnya miskin. Kenapa? Coba perhatikan berapa banyak orang kaya yang takut bayar zakat. Betul nggak? Kalau ada orang punya harta 100 miliar Bunda, 100 miliar. Terus dia harus keluarkan zakat 2,5%. Berapa harus dia keluarkan? 2,5 M. Betul nggak? Sayang. Kalau 2,5 M dibagi sama jamaah masjid ini, kita lumayan kita nih, party kita. Betul nggak? Nggak ada orang nggak bayar kontrakan, nggak ada orang yang bisa bayar sekolah anaknya, nggak ada anak yatim yang menangis, nggak ada pengemis di jalan. Kalau mau orang-orang kaya ini mau keluarkan zakatnya. Ibu-ibu kalau bayar zakat, jangan ibu pikir ibu dermawan. Itu memang hanya orang miskin. Maknanya orang yang tidak keluarkan zakat, dia maling, dia koruptor. Paham Pak? Betapa berat mengeluarkan uang 2,5 miliar Pak, bayar zakat. Apalagi pajak. Berapa banyak orang kaya yang tipu-tipu jumlah hartanya. Dia takut kelihatan kaya. Sehingga dia mengecil-ngecilkan jumlah uang yang harus diserahkan ke negara. Betul nggak? Cincailah. Diatur-atur sama petugas pajak. Hitung sikit-sikit ya. Sogok sana, sogok sini. Ya, jadi ternyata orang yang nampaknya kaya sebetulnya dia tak kaya. Coba orang miskin, pemulung-pemulung itu, dia tak ingin hartanya bertambah, dia santai saja. Nah, itu bedanya.
Orang kaya ini dia sibuk menjaga hartanya. Menjaga hartanya. Kalau dia tak beriman, tapi kalau orang kaya beriman, Bunda, Ayahanda, alangkah indahnya. Saya punya beberapa orang temannya yang Allah beri, bukakan pintu rezekinya. Dia sibuk mencari orang miskin. Dia letih hari-hari berkeliling mencari orang yang perlu diberi harta. Dia nggak perlu tahu, Pak. Pernah satu hari ada orang merenung, melamun di masjid. Dia tanya, kenapa bingung melamun, Pak? Ya, ada masalah apa? Oh, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ada apa? Saya belum bayar rumah, kontrakan, saya bingung nih mau cari kerjaan nggak ada, mau cari pinjaman siapa yang mau pinjamin? Berapa kontrak rumahmu? Dia bilang sebulan sekian, ya, 15 juta setahun. Saya ingat 15 juta setahun. Oh, 15 juta setahun. Oh, iya. Dia nggak tanya nama orang ini, Pak. Dia cuma tanya berapa nomor rekeningnya? Berapa? Maksudnya, Pak? Iya, mana nomor rekeningnya? Ditulis. Dikirim 30 juta, kau bayar 2 tahun ya. Kau sekolah, jangan pikir lagi ya. Tenang, Allah sayang sama kamu. Alangkah indahnya orang kaya semacam ini, Pak. Iya. Ketika dia memberi, dia bahagia. Karena kebahagiaan itu membahagiakan. Gimana? Kebahagiaan itu membahagiakan. Ibu-ibu punya kucing di rumah. Kita kasih makan kucing, yang kenyang siapa? Yang senang siapa? Kita punya ikan, kita kasih makan ikan. Bahkan ada di tempat-tempat pemakanan, ya, kolam-kolam ikan itu, Pak, dijual lagi, Pak. Kita beli itu makanan itu untuk ngasih ikan orang itu. Mereka punya ikan, terus kita beli makanannya, terus kita kasih ikan. Ikan berebut makan, yang senang siapa? Kita. Maka kebahagiaan itu membahagiakan. Paham, Bunda? Dulu kita berpikir, bahkan sebagian besar orang berpikir kebahagiaan itu ketika diberi. Ternyata salah. Kebahagiaan bukan ketika memberi, tapi ketika diberi, tapi ketika memberi. Hari ini sudah sedekah belum? Udah, alhamdulillah. Kalau belum, segera bersedekah. Sedekah itu nggak mesti banyak. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas ya. Oh, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit ada juga. Malah jadi penyakit. Maka jadilah orang yang dermawan. Sedekah itu obat. Sedekah itu apa? Obat. Ibu ada sakit sekarang. Saya punya teman namanya Pak Haji Zainal Sania. Orang masih hidup. Mungkin dia nonton di Bali. Waktu itu di Bali dia main futsal. Dia main futsal, tiba-tiba dia jatuh pingsan, Pak. Serangan jantung. Dia pingsan, serangan jantung, kata dokter, ini harus dipasang ring di jantungnya. Bayar 320 juta. Dia telepon saya katakan, Ustadz, saya minta mohon doanya saat mau operasi jantung. Terus saya datang ke tempat dia, saya bilang, Haji, gimana kalau seandainya antum 320 juta itu antum sedekahkan saja? Dia mikir, mati nanti kita, nggak jadi operasi. Dia jangan sedekah. Coba antum fikirkan hutang yang belum terbayar. Ada nggak antum punya hutang yang belum dibayar? Oh ya ada. Dicatat. Ada nggak gaji karyawan yang belum dibayarkan? Oh ada. Ada nggak janji yang belum tertunaikan? Ada. Coba catat semua. Ternyata dicatat-catat habis duit 320 juta itu. Uang buat operasi itu habis memang untuk bayar hutang, menyenangkan orang, bayar sedekah semua. Kemudian suruh minum madu, habatus sauda, dibekam. Pas hari H mau operasi, dia orang kaya, dia ada duit lagi buat operasi. Dokter pun terheran-heran karena Allah angkat penyakitnya. Hari ini sehat, bisa main bola lagi dia sekarang. Betul. Nggak jadi operasi jantung, Pak. Nggak jadi masukin ring. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amalan. Yakin dengan amalan. Jangan yakin dengan mal. Yakin dengan amal. Jangan yakin kepada makhluk, tapi yakin kepada Khalik. Kalau orang kaya yang tidak perintah yang panggil, kenapa buru-buru datang? Tapi yang maha kaya yang panggil pura-pura tak dengar. Iya, Pak. Kalau orang kaya yang manggil, Pak, sampai miring-miring masang kancing baju, Pak, buru-buru datang. Hei, bos. Siap, bos. Ya. Kenapa kalau diundang gubernur, bangganya gak karu-karuan?
Orang diundang ke acaranya presiden kan, pernikahan anak menantu, itu antrian sampai 2 kilo, Pak. Bangga. Oh, di-upload di sosmed, Facebook, Instagram, undangan khusus presiden. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja, seluruh presiden, gubernur, wali kota, bupati adalah Allah. Yang memberi kita mata, telinga, hidung, semua rezeki, semua nikmat Allah. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan. Niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Berapa kali Allah panggil? Bertahun-tahun kita hidup di dunia, mampu pergi haji. Kenapa tak berangkat haji? Kenapa? Oh, belum dipanggil. Allah sudah panggil. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah dipanggil orang berangkat haji ke sana. Haji itu bukan untuk orang kaya, Pak. Haji itu untuk orang beriman. Coba survei. Saya pernah berangkat haji, umrah semua. Itu yang banyak berangkat itu justru orang miskin. Yang berangkatnya siapa? Allah. Allah dengan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, aneh-aneh ya rezeki. Dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Makanya dalam satu diskusi Allah menjelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Sebentar lagi dunia ini tinggal cerita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kita tinggal kenangan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Menangis orang ketika kita mati. Berapa lama mereka menangis? 1 jam. Saya belum pernah lihat orang nangis 1 jam non-stop. Lama itu 1 jam, Pak. Orang nangis itu hitung-hitung berapa menit saja, Pak. Berapa menit saja dia menangis. Karena habis itu perih matanya. Selesai. Itu pun kadang acting juga. Aduh, biar malu nggak malu, aduh, pura-pura nangis. Ya banyak orang pura-pura nangis biar drama sedikit kan, sedih. Serius, Pak. Kemudian datang temannya menjenguk jenazah kita. Teman lama tak jumpa. Oh, baru kau datang, berpeluk, ketawa, mayat belum terkubur. Kemana saja selama ini? Aduh, kamu ya Masya Allah ya. Lupa sama mayat. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat lupa. Anak-anak yang kita besarkan, mereka lupa kita pernah hidup di dunia. Buktinya apa? Jarang anak-anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Betul nggak, Pak? Maka sungguh dahsyat orang yang memiliki anak yang saleh, anak penghafal Quran. Ibu-ibu kalau anaknya nggak mau jadi hafiz Quran, Bu, jadikan anak tetangga, jadikan anak orang hafiz Quran. Ya, kan anak kita juga. Bantu pesantren tahfizul Quran. Saya selalu punya kebiasaan, Pak, kalau ada hafiz Quran, saya minta sama dia, saya serius nih, boleh nggak aku minta 1 tiketmu nanti di surga? Saya salam, ya, deal ya. Nanti kau bilang sama Allah, aku sudah beri 1 tiket ke Bang Dery, Om Dery, Ustaz Dery. Minta aja, karena nanti jadi transaksi, akad. Salah satu orang penghafal Quran punya 10 tiket masuk surga. Minta aja. Ada teman anak kemarin, anaknya dia WhatsApp, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah mungkin 30 juz. Ji, bisa nggak tolong bilang ke anak antum, minta aku 1 tiket masuk surga. Dia punya 10. Tunggu Ustaz, aku omongin dulu ya. Dia omongin dulu sama dia. Terus dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, oke katanya Ustaz. Alhamdulillah. Kita harus yakin dengan sabda Nabi. Ya. Kok
Manusia yang berjanji kita yakin, padahal banyak dustanya. Iya nak? Tapi Allah yang berjanji. Ibu-ibu kalau kehilangan tas beserta isinya nangis nggak? Ada duit di sana, ada ATM di sana, ada semua peralatan semua. Ada handphone. Baru beli, anak menantu beliin, katanya iPhone 13, 25 juta harganya. Hilang itu. Sedih, nangis. Tapi kenapa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh biasa-biasa saja? Padahal Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mestinya kita menangis sejadi-jadinya ketika kesiangan. Pas bangun udah jam 5:30, astagfirullahaladzim, aku kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Hari ini dunia telah menguasai kita. Umat Islam hari ini dihinakan di mana-mana. Bahkan ulama kita dihinakan di negara tetangga, dihinakan. Diperlakukan seperti seorang gembel yang tidak ada nilainya. Ini salah kita, Pak, bukan salah Ustaz Somad, Pak. Salah kita. Karena orang kita yang mengadukan dia ke sana. Gak mungkin pemerintah Singapura mendengar tausiah Ustaz Somad. Tidak mungkin orang Cina tuh, Pak, dia duduk berjam-jam, dia dengar tausiah Ustaz Somad, kemudian dia, oh, teroris ini katanya. Nggak mungkin. Pasti ada yang melaporkan. Yang melaporkan siapa? Para pembenci, haters, buzzers, yang bekerja bukan untuk Allah, tapi untuk dunia, untuk duit, untuk pangkat, untuk jabatan. Mereka dibayar. Saya kemarin diundang di Catatan Demokrasi. Heboh, berdebat itu orang-orang hebat, profesor, doktor, semuanya ada semua, bahkan orang-orang habib-habib, syekh-syekh semua berdebat. Kemudian saya diberi kesempatan bicara di ujung acara. Saya cuma bilang, seandainya kita semua yang hadir ke sini bicara karena Allah, tak akan ada yang ribut. Pasti Allah tuntun lisan kita. Pasti Allah berikan kesejukan di lisan kita. Pasti kita akan memandang semua orang ini sebagai saudara kita. Dan akan menjadi asbab hidayah, bukan asbab perpecahan. Karena yang berbeda hari ini di umat Islam bukan pendapat, Pak. Yang berbeda bukan pendapat. Yang berbeda itu sudut pandang. Saya melihat dari sini angka 6. Ibu-ibu lihat dari angka berapa? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Nggak bisa dong nih. Kata saya, ini ibu saya. Kata anak saya, itu nenek saya. Mana yang betul? Kau jangan macam-macam, ibuku, nenekku. Kayak gitulah umat hari ini berantem, nggak penting, Pak. Tapi ada orang-orang jahat yang sengaja menghina ulama, mencaci maki ulama, memotong-motong ceramah ulama, memframing ulama-ulama sebagai seorang teroris. Hati-hati, jahat. Ini orang-orang jahat, jahatnya luar biasa. Saya ceramah, saya membela Ustazah Oki. Waktu itu Ustazah Oki bilang tentang wanita yang menutup aib suaminya di hadapan ibunya. Tapi orang itu memotong video pendek itu, dikatakan Ustazah Oki Setena Dewi, dia dokter, bukan orang bodoh loh, dokter S3, ya, bukan ustazah abal-abal, ustazah beneran. Ya, kalau dikatakan Ustazah Oki menormalisasi KDRT, kok bisa ceramah seindah itu di framing sebagai melegalkan KDRT? Lalu saya bilang, saya bela Ustazah Oki, dia bikin video. Di dalam Islam memang boleh memukul istri. Ada ayatnya. Tapi bukan pada wajah. Bukan pukulan yang melukai, yang menyakiti. Tapi pukulan yang mendidik. Tidak boleh nampar di wajah. Kayak kita, anak kita nakal, kita pukul. Itu kan pukulan seorang ayah kepada anaknya seperti air yang menyirami tumbuhan. Menyuburkan. Tidak mungkin suatu orang memukul anaknya untuk membunuh anaknya. Memukul untuk menterbiah, untuk mendidik. Begitu suami memukul istrinya bukan untuk menyakiti, untuk mendidik dia. Oh, di framing dari Sulaiman membolehkan memukul istri. Itu judul beritanya, Pak. Di-upload sama buzzer-buzzer itu di yang centang biru semua. Saya dicaci maki, puluhan ribu caci maki. Apa ini sorbannya besar, masa mukul istri boleh. Bahkan ada Habib, nggak jelas Habib siapa, dia katakan aku murtad kalau ajaran Islam seperti ini. Itu kalau kalimat yang panjang dipotong jadi masalah, Bunda. Ya, kan
Boleh memukul istri, tapi bukan pada wajah, bukan melukai. Itu kalimat sempurnanya. Pak, mukulnya itu pun bukan mukul pakai tonjok gini, bukan ini. Pukul sayang. Hai, tahan. Ibu-ibu kadang-kadang dipukul suami kan tambah sayang sama suami kan. Kalau pukulannya pukulan kasih sayang, betul nggak? Allahu Akbar. Tapi jahat. Begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad, beliau di framing teroris gara-gara ceramah yang beliau sampaikan. Beliau diusir. Tapi bukan hanya itu saja, kompleks Pak. Masalah Indonesia ini complication. Betul-betul banyak persoalan kita yang harus diperbaiki oleh kita sendiri. Saya pernah Pak dakwah ke Bangladesh. Di Bangladesh itu saya ketemu orang di pasar. Kita lagi jauh lah di pasar, keliling di pasar. Kemudian ditanya dari mana? Saya bilang Indonesia. Oh, Indonesia. Hajah. Maaf ya, maaf Bunda ya. Dia pernah kerja di Saudi Arabia. Ternyata jamaah haji Indonesia yang dia perhatikan suka berdandan di depan Ka'bah. Nah, karena kalau saya sendiri juga pernah lihat ibu-ibu kan, dia berdiri di depan Ka'bah, dia pegang air Zam-Zam. Dia komat-kamit mulutnya, kemudian diambil air dengan tadi itu. Ini tidak apa-apa, oke lah ya. Tapi masalahnya bukan masalah itu Pak. Masalahnya di hampir setiap rumah orang Arab ada wanita Indonesia yang bekerja di sana. Jadi saya malu waktu itu beliau mengatakan hajah itu. Oh Sarini gitu. Kalau kita ke sana kan di macam-macam lah nama-nama julukan orang Indonesia di sana. Mohon maaf Bunda. Ya, ini perlu diperbaiki. Kalau umrah nanti jaga wibawa, jangan mau dipegang-pegang sama yang jualan-jualan di pinggir di pasar ini. Kan murah dipegang kan. Kadang-kadang ketawa juga ibu-ibu. Arab ganteng katanya. Nauzubillah, benar Pak. Saya dengar ibu-ibu ngobrol tuh. Nauzubillah min zalik. Jadi ternyata Pak, Indonesia sampai hari ini tercatat sebagai negara pengekspor wanita terbesar di dunia. Ini aib besar negara kita. Aib besar negara kita. Kata orang Bangladesh itu, kami poorest country in the world. Kami ini negara termiskin di dunia. Wallahi brother, wallahi not even one sister. Tidak ada satu orang wanita kami yang dikirim untuk menjadi tenaga kerja luar negeri. Bangladesh, negara termiskin di dunia, tak mengirimkan satu orang perempuan yang bekerja di dunia. Negara tak izinkan. Kecuali dengan suami, dengan mahramnya. Jalanlah. Kalau kita diberi penghargaan, pahlawan devisa. Saya bergerak 3 kali ke Hong Kong, berkeliling di Hong Kong, berbulan-bulan. Di Hong Kong saja ada 150.000 orang tenaga kerja wanita. Bapak, ibu kalau dengar cerita mereka, nangis darah kita. Menangis. Mungkin itu ponakan ibu, mungkin itu anak, mungkin itu cucu, mungkin itu tetangga kita. Jangan dipikir mereka bahagia di sana. Mereka berkhidmat memasakkan babi untuk orang kafir. Mereka mencuci kotoran orang kafir dengan tangan mereka yang suci. Orang muslimah. Tak boleh sholat. Menangis Pak. Kalau mereka sholat. Bahkan na'udzubillah, aduh saya susah menceritakan. Saya hari-hari menangis di Hong Kong. Ya Allah, begini. Tolong Ustaz, kami mau pulang Ustaz. Saya rindu suamiku Ustaz. Saya rindu anakku Ustaz. Ini nih, agensi-agensi TKI, TKW ini Pak. Harus banyak-banyak bertaubat. Dia datang ke pesantren-pesantren Pak. Datang ke pesantren. Rayu kiainya. Kiai minta santri Pak Kiai. Ya, 100 orang aja. Kita kasih kerjaan yang mantap. Nanti Pak Kiai sekali 3 bulan ke Hong Kong. Nanti Kiai dapat komisi juga sih. Berangkat ke Hong Kong. Berkhidmat di rumah orang kafir. Masakin babi. Ya. Serius Bunda. Kalau punya sudah pulangkan dia. Jadi kalau saya nih punya akses, punya kekuatan untuk memulangkan, saya akan pulangkan seluruh wanita Indonesia. Comeback, kembali ke negara. Ini negara kita, ini surga dunia. Berkhidmat ke suamimu, jaga anak-anakmu. Ini salah siapa Pak? Salah laki-laki yang tak mau keluar. Karena laki-laki tak mau keluar, perempuan yang keluar. Rusaknya wanita karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena laki-laki cinta dunia.
Ini harus didengarkan pemerintah kita. Pulangkan mereka semua. Sekarang ibu-ibu mau cari ART di rumah kita, asisten rumah tangga. Susah, betul nggak? Nggak ada orang mau bekerja. Apa alangkah indahnya mereka membantu saudara Muslim di sini. Memang gajinya lebih gede di sana. Tapi buat apa gaji gede kalau terhina, terpisah dari suami, terpisah dari anak-anak. Nah, maka hadirin sekalian, banyak harus kita perbaiki. Maka hari ini kita dihinakan di mana-mana. Nabi yang berkata 1400 tahun lebih yang lalu, "Idza azamat ummati dunya." Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, nuzi'at min haibatul Islam. Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Ini umat Islam Pak, dihinakan di mana-mana. Di Uighur, Cina. Mohon maaf Pak. Di Uighur, Cina itu agama nggak boleh diekspos. Jadi kalau orang Islam nampak pakai hijab, pakai sorban, ditangkap, dimasuk penjara semua. Singapura seperti itu juga. Singapura sudah dibangga-banggakan hari ini. Singapura, mereka menghapus kurikulum agama di mata pelajaran mereka. Agama menjadi zona privacy katanya. Dan dia menganggap dengan tidak adanya agama, ekonomi mereka meningkat. Pak, Bu, lama-lama kalau dibiarkan ini, nggak ditegur, bisa jadi Uighur kedua Pak. Tapi kata Ustaz Somad gitu, ini negara kecil aja sombong. Singapura itu kecil sebesar menteng ini aja. Ya. Kalau orang Indonesia kencing berjamaah tenggelam itu Singapura. Kata Ustaz Somad ya. Tapi hadirin bagi, ini jadi introspeksi bagi kita. Kenapa kita dihinakan? Kenapa Bunda? Karena kita cinta dunia. Dunia ini jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Makanya kalau orang Islam pengen dapat surga dunia juga, tanpa sadar kita telah merampas haknya orang kafir. Kalau kita merampas haknya orang, berarti kita zalim. Dan doa orang dizalimi diterima oleh Allah. Makanya kalau lomba apa-apa aja kita kalah terus. Ya. Bunda, bukan di sini tempat kita. Kasih aja mereka, bagi, kau bagi sama banyak. Kebahagiaan kita ada di sini di majlis. Kebahagiaan kita ada dalam salawat kita. Kebahagiaan kita ada dalam bacaan Quran kita. Kebahagiaan kita ada dalam salat kita. Kebahagiaan kita dalam zikir kita. Maka orang-orang yang beriman, setiap detik Allah hibur mereka dengan amalan-amalan sunnah. Kita bahagia tak perlu harta benda. Kita bahagia tak perlu rumah mewah. Kita bisa bahagia dengan zikir saja. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Coba semua Bapak Ibu semua, coba tarik bibir kiri kanan coba. Coba senyum coba. Senyum sih. Itu aja udah bahagia Pak. Dengan tersenyum aja kita bisa bahagia. Nggak ada alasan kita susah. Senyummu kata Nabi di depan saudara muslimmu adalah sedekah bagimu. Senyum aja sedekah. Pagi hari keluar rumah senyum, assalamualaikum, assalamualaikum, udah sedekah. Ya, ya. Jangan senyum-senyum sendiri. Jangan ngeliat orang tertawa terus kita ikut tertawa. Jangan-jangan diketawain orang kita kan. Orang galak lo dan galak orang awak gitu ya. Paham Bunda? Jadi bersihkan hati. Ini Idul Fitri ini Masya Allah, Syawal. Kembali kepada fitrah. 1 bulan Ramadan itu bulan latihan. Bulan apa? Latihan. 11 bulan ke depan bulan peperangan. Bulan pertempuran. Jadi berperangnya 11 bulan ke depan. 1 bulan latihannya. Dan siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti Ramadan, maka hari kematian dia adalah hari raya bagi dia. Siap? Jadi tahan nafsu. Ya, jangan puaskan nafsu di dunia. Dunia bukan tempat menyempurnakan nafsu. Allah telah siapkan satu tempat di surga namanya Jannah, tempat menyempurnakan keinginan-keinginan kita. Kalau kita sempurnakan keinginan Allah di dunia, maka Allah akan sempurnakan keinginan kita di surga. Baik, yang mau bertanya silakan. 1-2 pertanyaan. Kami persilakan. Ibu yang mau bertanya, masih kami berikan waktu. Sebentar lagi kita akan lanjut dengan acara perkenalan antara pengurus DKM dan juga Majelis Ta'lim Al-Hakim. Ada pertanyaan? Ada.
Silakan Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat Pak Ustadz ini, Bapak nikah kan ya Pak ya? Iya. Saya pernah baca, lihat di TV Bapak ada seorang pengungsi. Lalu mungkin saya mengetahui kenapa hijrahnya Bapak, lalu apa namanya perjuangannya untuk mendapatkan suatu hijrah, karena hijrah itu sangat mahal. Iya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi Bunda, Alhamdulillah, Allah sayang ya kepada kita semua, termasuk kepada saya. Allah sayang. Saya yakin Allah sayang sama saya. Saya mengenal Islam bukan di Mekkah, Madinah, bukan di madrasah. Saya justru mengenal Islam di tempat hiburan malam, di tempat hiburan malam di Pantai Kuta di Bali. Saya dapat hidayah itu di dalam kafe, dalam diskotik. Ya, paham Bunda? Jadi ibu-ibu mungkin yang selama ini nggak tahu, dipikir dari Sulaiman ini udah kiai dari kecil juga, bukan. Saya ini Masya Allah tahun 2000-an lah, awal 2000-an itu, ya saya memang mencari Bali sebagai tempat pelarian saya. Karena menurut saya Bali lah tempat yang paling welcome dengan profesi saya sebagai pemusik dan sebagai seorang pelukis. Saya dulu pelukis potret Bunda, saya pelukis realistik. Jadi kalau saya ngelukis orang tuh, Allah beri kemampuan saya untuk melukis wajah orang tuh mirip. Dari dulu, pokoknya saya cepat melukis dan itu Masya Allah. Dan saya sudah mendeklar diri saya sebagai seorang seniman. Saya seorang seniman. Sampai hari ini saya seniman. Saya bukan kiai, bukan ustadz, dan saya tidak pernah mengatakan dari Sulaiman ustadz. Tidak, saya ini pencinta para ustadz. Saya pencinta ulama. Coba dengar dari awal tadi mana ada berfatwa, tak ada fatwa. Yang saya sampaikan cuma hasil dari apa yang saya dengar, kefahaman. Understanding saya tentang indahnya agama dan mudahnya agama. Jadi ibu harus pahami dari Sulaiman bukan ustadz, saya seorang seniman. Ya, sampai hari ini. Ya, karena dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi saya ke Bali karena tempat yang paling menerima profesi saya itu Bali. Yang mereka menghargai. Mereka bisa membeli lukisan saya dengan harga yang tinggi, bule-bule itu. Kalau di Indonesia, di Jakarta, apalagi di kampung saya di Padang, mana ada orang beli lukisan? Boro-boro. Kadang dipuji aja enggak. Itu capek-capek yang ngelukis, enggak ada pujian, enggak ada sanjung. Biasa aja. Lukisan awak pandai lu be aja. Kata orang kampung saya gitu, Pak. Kalau gitu pandai juga saya katanya. Kalau di Bule enggak. Kalau di Bali itu orang respect dengan semua karya. Baju dengan musik saya. Musik saya kebetulan underground. Saya musiknya metal, ya. Bukan di atasnya lagi, Pak, metal, Pak. Death metal musik saya itu. Dan tempat yang paling menerima tempat saya bermain musik itu ya Bali. Ya, di sana orang hidup bebas tanpa aturan, tanpa agama di sana. Dan bagi saya itulah surga dunia. Oke lah, I find out. Saya temukan semua yang saya cari di Bali. Saya temukan itu happy itu, kesenangan dunia itu. Berteman dengan orang di seluruh dunia. Kemudian di awal-awal hijrah itu Allah berikan saya ekonomi yang luar biasa. Ya. Saya mengenal Islam bukan lagi bangkrut, Pak. Saya mengenal Islam itu ketika puncak dunia saya. Nah, Allah beri mobil mewah, Allah beri rumah bagus, Allah beri semuanya. Pokoknya saya punya galeri lukisan yang terbesar di Legian, di Pantai Kuta itu. Jadi bagi saya tak perlu agama, saya tak perlu Tuhan, saya nggak perlu siapa-siapa. Waktu itu masih muda, bayangkan 22 tahun yang lalu, Pak. Dari Sulaiman sekarang aja masih terlihat agak ganteng-ganteng. Dulu keren banget, Pak. Kata istri saya begitu. Kalau dulu saya masih kurus Bunda, rambut gondrong. Rambut saya dulu kayak Bob Marley, Pak. Gondrong panjang, metal, mobil mewah, duit banyak. Apa kurang? Nggak ada kurang. I don't need religion. Saya nggak perlu apa-apa, nggak perlu Tuhan saya. Nggak perlu saya agama. I'm happy. Saya pikir saya happy, ternyata saya tak happy. Satu hari dai datang kepada saya dikatakan, this is not happiness, brother. Yang kamu rasakan bukan kebahagiaan, but emptiness. Itu kehampaan. Life without Islam is empty and meaningless. Hidup tanpa Islam itu hampa dan tanpa arah. Saya bilang maksudmu apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan ketika kamu banyak duit. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan ketika kamu punya segala-galanya, tapi ketika kamu tak punya apa-apa lagi. Bahkan ketika kamu tak mampu lagi bernafas, Allah akan berikan kebahagiaan hakiki nanti dalam kubur. Life is too short. Hidup terlalu singkat. Dakwah singkat ini ya di kafe. Saya dengar hadirin sekalian di kafe. Saya dengar dakwah di kafe. Siapa yang datang? Jamaah tablik yang datang. Jamaah yang sering diusir-usir orang tuh. Jamaah kompor apa itu ninggalin istri. Ajak mereka yang selamatkan saya.
Jamaah itu ada di seluruh dunia, nggak ada namanya, nggak ada benderanya. Mereka bergerak seperti hantu, nggak ada jelas. Datang tadi diundang, pergi tadi antar. Jamaah itu diusir pergi aja, Pak. Jamaah tabligh kalau diusir berkali-kali nggak pernah marah, Pak. Nggak, santai aja. Ustaz Somad itu kemarin kalau urusan dakwah dia nggak akan marah, Pak. Ustaz Somad berkali-kali diusir untuk dakwah, dia nggak marah. Tapi kemarin kenapa dia marah? Dia diusir karena dia pergi holiday. Dia urusan dunia. Dia marah, harus dibesarkan ini katanya. Tapi kalau urusan dakwah memang sunnahnya dakwah ini diusir. Saya ini pernah diludahin orang, muka saya diludahin orang pernah. Tapi saya nggak marah, saya bilang, oh ini kemuliaan macam apa nih ya Allah? Kemuliaan macam apa? Dulu yang diludahi hanya nabi-nabi. Kenapa di Yerusalem diludahi juga? Apa-apaan ini? Wow, keren. Betul, kalau saya dihinakan dalam urusan dakwah nggak ada masalah. Saya berkali-kali diusir, dibilang gila, dibilang sesat, dibilang ini semua. Bagi saya, it's no problem. Tak satu pun yang dibalas, tak satu pun yang dibantah. Oke lah, itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Kita pergi cari masjid lain. Jadi jamaah tabligh datang menjemput saya di Kuta Bali. Dan satu-satunya jamaah yang memberikan jawaban hikmah ketika saya bertanya tentang profesi saya itu cuma tabligh. Yang lain saya tanya bagaimana hukum musik? Haram! Jahannam! Sesat! Bidah! Itu aja. Itu biasa, Pak. Akhirnya saya putuskan, I don't like this religion. Saya putuskan dulu saya nggak suka Islam, agama nggak cocok untuk saya. Karena saya seniman. Saya pikir Islam itu anti dengan seni. Sampai ketemu orang-orang hikmah. Ulama yang hati penuh dengan cinta. Saya tanya, bagaimana hukumnya musik, Ustaz? Musik saya metal. Apa jawaban mereka? Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Sedap, mantap ini. Mulai saya, ini bagus ini. I like this answer. Aku suka jawaban ini. Terus teman saya bertato, dia tanya, Ustaz, maaf Ustaz, saya ini kan bertato. Orang bertato sholat, sah nggak Ustaz sholatnya? Apa jawaban mereka? Orang bertato sholat luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato, nggak sholat. Mantap kali ini orang-orang ini. Hatinya penuh dengan cinta, tak ada kebencian, tak ada kritikan. Dan waktu itu ada satu kalimat mereka yang mengesankan hati saya. Kamu orang mulia. Bayangkan Pak, anak metal di kafe, di tengah banyaknya khamar, banyak perempuan bule yang tak berpakaian seksi-seksi di kafe di Bali. Tiba-tiba datang orang membawa cahaya ke tempat itu dan memberikan kabar gembira dengan lisan yang sangat manis. Dia katakan, kamu orang mulia, kamu calon raja di surga. Saya bilang, wow, what is this? Apa ini? Siapa mereka ini? Saya kasih duit, dia tolak. Enggak mau, kami datang bawa duit. Kami datang ke sini karena Allah saja. Tak ada maksud apa-apa. Kami ingin kamu bahagia masuk surga. Kamu orang mulia, kamu saudaraku. Kenapa saudara? Karena di hatimu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Please come to masjid, brother. Datanglah ke masjid. We stay 3 days di masjid. Kami 3 hari di masjidmu. Dan waktu itu bunda, tahun 2000 itu, saya bilang, insya Allah. Kalau anak metal bilang insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Kalimat itu tak pernah terucap, jarang-jarang terucap. Yang susah ini Pak, yang rajin-rajin, insya Allah, itu biasa nggak datang itu Pak. Datang aja ya, insya Allah. 3 tahun ditunggu nggak datang-datang dia. Itulah awal cerita. Dan waktu itu saya mau meninggalkan profesi saya sebagai musisi. Saya mau meninggalkan semuanya. I don't need semua hiburan dunia. Saya nggak perlu. Saya sudah bahagia. Karena saya memahami yang mencari kebahagiaan orang susah. Yang mencari kebahagiaan siapa? Orang susah. Orang sudah bahagia nggak cari kebahagiaan lagi. Maka orang bahagia tak perlu hiburan. Makanya jangan heran Pak. Ustadz hafiz Quran dia nggak perlu dengar musik, dia nggak nonton TV, dia nggak nonton bioskop, nggak nonton apa-apa, santai aja. Dia sudah bahagia. Dan the biggest business on earth, bisnis terbesar di dunia apa? Bisnis entertain. Itu proof, bukti nyata. Sebagian besar manusia di dunia tak bahagia. Iya Pak. Orang kalau bahagia nggak perlu nonton lagi Pak. Nggak perlu dia macam hiburan, nggak perlu konser musik lagi. Saya mau tinggalkan musik. Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, sampai 2011. Saya tak sentuh itu gitar. Sentuh. Lama saya ngamen gitar Pak. Saya cuma belajar Quran kemana-mana. Saya ngaji dari pondok ke pondok, bahkan keliling dunia. Saya datang ke Bangladesh, ke India, datang ke negara-negara Arab sana untuk belajar agama. Dari pondok ke pondok, dari masjid ke masjid, jumpa kiai ke kiai.
Saya tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Ya, saya tidak ada tempat, tidak ada gelar seperti ustadz-ustadz kita punya gelar LCMA. Dari Sulaiman pun, kalaupun mau dikasih LCMA boleh juga lah. Tapi LC itu langsung ceramah. MA itu motivator akhirat. Ya, suka-suka aja lah. Subhanallah, jadi Bunda, dari Sulaiman bukan ustadz. Sampai suatu hari 2011 saya dapat nasihat dari satu orang ulama. Ya, kan saya punya lagu dulu Bunda. Ada lagu DSAS kan. 2007 saya buat lagu itu. Saya 2000 dapat hidayah, 2007 kan dapat dia dalam keadaan kaya tuh. Duit banyak. 2007 miskin semiskin-miskinnya. Habis semua Pak. Habis, tak tersisa apapun juga kecuali hutang. Jahatnya riba. Habis semua mobil, habis semua rumah, masih ada hutang ini. 2007. Di saat itulah tercipta lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang di belakang, yang bersandar, yang di tengah, yang ceramah. Lagu itu diciptakan 2007, kemudian direkam 2011. Dan waktu merekam lagu itu Pak, saya minta nasihat dari ulama-ulama. Karena saya sudah malu megang gitar itu. Saya malu bernyanyi-nyanyi ini, nggak ada perlu lagi. Tapi waktu itu satu orang ulama alul hikmah, ya, saya tanya sampai ke Thailand, saya bertanya, ada mufti besar di Thailand, Baba Ismail Sepanjang, mufti nomor 1 Thailand itu namanya Baba Ismail Sepanjang. Kalau dia majlis 20.000 orang hadir. Saya datangi dia, saya bertanya sama dia, bagaimana hukumnya musik ini? Boleh nggak saya main musik? Apa jawaban beliau? Disunnahkan orang yang ahli dalam menggunakan alat apa saja untuk menggunakan keahlian itu mengajak orang kepada Allah. Barulah saya pegang itu gitar. Kemudian diambil gitar, dia bagi saya ijazah, kau mainkan gitar ini. Nah itu Bunda, itu ceritanya kenapa jadi Sulaiman itu main gitar. Dan satu orang nasihat juga dari Masyaikh Bara Maulana dikatakan, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu bisa main musik. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli main musik? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak umat Rasulullah kepada Allah. Kata Habib Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah, ketika saya dapat ijazah sorban di Makkah Al-Mukarramah, dia katakan, dari Sulaiman teruslah kau bersyair, teruslah kau bernyanyi, ajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada ulama dan mendengarkan nasihat ulama, tapi dia akan mendengarkan nasihat kamu. Maka dari sebab lagu-lagu yang saya buat Pak, itu sudah banyak orang dapat hidayah masuk Islam. Amin, alhamdulillah. Banyak ceritanya. Itu ceritanya Bunda, saya dapat hidayah di Bali melalui proses yang panjang, mujahadah yang panjang. Dan sampai hari ini saya alhamdulillah istiqamah dalam dakwah sudah 22 tahun berlalu. Jadi ini bukan baru Pak, sorban ini saya tak lepas 22 tahun. Selama 22 tahun saya sudah bersumpah tak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid. Saya nggak tahu caranya untuk mencintai Allah dengan cara ini saja. Dan sekarang sudah nampak lagi satu tongkat, udah di atas 40 umur kan, pakai tongkat. Pakailah tongkat itu. Jadi saya bukan kiai, bukan ustadz. Siapa diri Sulaiman ini? Seorang seniman yang sedang belajar mengajak umat untuk sama-sama mencintai Allah. Mengajak, bukan mengajar ya. Kalau mengajar nih ustadz kita nanti yang mengajar. Kalau diri Sulaiman, mengajak. Ayo cintai ulama, ayo sholat ke masjid. Bagaimana cara sholat? Nanti tanya sama ustadz di sana. Paham? Dan sekarang Bunda, saya pun telah hijrah dari melukis makhluk hidup menjadi melukis kaligrafi. Dan alhamdulillah saya dapat penghargaan dari MURI tahun 2020 kemarin pas awal pandemi sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Saya menulis cepat Ustaz. Ya, ini salah satu contoh lukisan saya. Bukain Ustaz. Ini lukisan saya. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Maaf, saya tidak jual beli di masjid ya, tidak ada transaksi. Saya cuma ngasih lihat aja. Dan sekarang saya sedang melukis Al-Quran satu halaman ini, satu halaman Quran. 30 juz. Nanti Bapak Ibu lihat di Instagram saya. Ini berdiri Ustaz. Ya. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi saya berpikir bagaimana lukisan ini bisa jadi manfaat, Pak.
Jadi sekarang kalau ada orang bangun masjid, ibu mau bangun masjid, bilang, Der, ibu mau bangun masjid, gimana caranya? Nanti saya bantu dengan lukisan saya. Ya, nanti kita lelang lukisan-lukisan ini hasil untuk masjid. Ya, dan alhamdulillah lukisan saya sebesar ini pernah terjual satunya 500 juta. Takbir. 100% untuk masjid di Bali udah jadi masjid. Jadi saya pikir kalau saya bikin 1000 lukisan, berarti saya bisa bikin 1000 masjid. Ya enggak? Nah, tapi sekarang agak susah mencari pembeli 500 juta itu Bunda. Ya. Makanya saya kemarin waktu ini cerita sedikit ya sebelum saya serahkan ke Ustadz. Bunda, nanti kalau Bunda yang mau koleksi, ya 5 menit lagi saya cerita sedikit. Jadi beberapa bulan yang lalu saya dapat undangan ceramah di Padang, di Kampung. Kemudian setelah sampai di Palembang, ada pengumuman dari Pak Presiden PPKM darurat. Sehingga acara kami itu dibatalkan. Tidak jadi acara itu di Padang. Saya sudah sampai Palembang. Kemudian kami pun bermusyawarah dan memutuskan tidak jadi pulang kampung. Kami berhenti di Palembang. Saya nginap di satu hotel, kemudian saya random sholat dari masjid ke masjid. Sampai suatu hari saya ketemu dengan satu masjid sedang dibangun. Mereka sholat seperti ini di basement. Persis kayak gini keadaannya di basement masjid. Itu kerangka masjid 4 lantai. Tidak ada kubahnya. Pokoknya yang ada cuma basement itu aja. Lalu saya tanya kenapa sholat di basement. Ternyata masjid ini pengurusnya orang-orang tua semua Pak. Orang-orang tua dan mereka sudah kehabisan akal dan tak tahu cara menggalang donasi. Karena awalnya sebelum pandemi masjid ini mau dibangun dengan budget sekitar 12 M. Masjid besar Pak. Ada orang kaya pengusaha yang mau mensupport tiap bulan sekian ratus juta untuk bangun masjid. Tapi ternyata pandemi akhirnya donatur utamanya tadi muntaber. Mundur tanpa berita. Ada yang bangkrut, ada yang ini semua. Subhanallah, akhirnya pas saya sholat di masjid itu Bunda, masjid itu sudah berlumut itu tangganya. Berarti sudah lama tukang tak bekerja. Sudah berbulan-bulan tukang tak bekerja. Dan ternyata masjid itu waktu itu sedang kadang berhutang ke toko bangunan. Lalu pengurus masjid itu, namanya Pak Najib, dia bilang, Ustadz, dia nggak minta saya untuk galang donasi. Karena memang hebat nih masjid Pak, tidak pernah bikin proposal. Nah, dia nggak mau minta-minta, dia cuma menunggu keajaiban datang. Dan ajibnya lagi, saya datang ke masjid itu asbab doa mereka, menurut saya begitu. Karena 3 hari sebelum saya datang itu Bunda, mereka istighosah, mereka iktikaf di masjid dan berdoa. Salah satu doanya, datangkan diri Sulaiman ke masjid ini. Aneh Pak. Kenapa mereka begitu mencintai saya, nggak tahu. Sampai dia keluarkan baju. Sebelum Ustaz datang kita sudah bikin nama Ustaz di baju DSAS, dari Sulaiman dan Sahabat. Jadi baju panitia kurban mereka itu dengan logo brand saya DSAS. Ini bukti kalau mereka tuh betul-betul menginginkan saya datang. Dan Allah hantar saya ke masjid itu. Mereka nggak perlu mengundang Subhanallah. Terus dia bilang, Ustaz, kami dengar Ustaz kan pelukis kaligrafi. Kalau nanti masjid kami selesai, boleh nggak ditulis kaligrafi di kubah masjid ini? Saya bilang, insya Allah tenang, insya Allah saya buatkan. Tapi kapan selesai? Itulah masalahnya Ustaz. Kami perlu lagi sekarang untuk menaikkan kubah, menyelesaikan masjid ini, urgent 6 miliar. Saya bilang 6 miliar. Kalau saya ada duit, Bunda, wallahi saya bikin cek 6 M. Tapi kan nggak ada duit. Niat sudah ada ngasih 6 M kan pahala. Saya bilang, Pak Najib, oke lah. Apa yang bisa saya bantu? Waktu itu sobekkan map tuh, ditulis nomor rekening masjid BSI 77444691. Pegang Ustaz. Waktu itu 222, lupa saya nomor rekeningnya. Ya. Kemudian bisa nggak Ustaz upload di Instagram? Mudah-mudahan ada muhsinin, orang baik yang tergerak hati untuk mengirimkan donasi ke masjid kami. Saya upload. Saya tunggu beberapa hari, 1 orang pun tak ada yang transfer. Karena memang berat zaman kemarin, setahun kemarin itu untuk menggalang donasi Pak. Lalu saya berpikir, gimana caranya bisa membantu masjid ini nih untuk selesai. Ini istana Allah, apalagi masjidnya orang-orang baik di dalamnya. Akhirnya saya diajak ke galeri Al-Quran 30 juz di Palembang itu ada Gandus namanya. Ibu-ibu kalau tahu ada Kiai Sofatilah. Dia itu mengukir Al-Quran 30 juz di atas kayu. Di atas kayu itu Al-Quran Akbar. Quran Akbar terbesar di dunia. Dan itu sudah 8 tahun belum selesai. 8 tahun penggarapannya. Terus saya tanya sama Kiai Sofat itu, berapa nih bikinnya?
Dan seketika Allah beri saya ilham, kalau Pak Kiai ini bisa mengukir Al-Quran di atas kayu, kenapa diri Sulaiman tidak bisa melukis Al-Quran di atas kanvas? Saya pulang, saya ajak makan itu pengurus masjid, Pak, bismillah Pak, bismillah, ada ide nih, Allah beri ilham, saya tidak akan tinggalkan masjid ini sampai masjid ini selesai. Caranya bagaimana? Saya akan melukis Al-Quran 30 juz untuk Masjid Baitur Rahman Palembang. Baitur Rahman namanya. Pak, nanti di lantai 4 ada galeri Al-Quran 30 juz. Kemudian saya umumkanlah di Instagram, oke, saya sekarang lagi melukis Al-Quran. Al-Quran itu ada 604 halaman, itu saatnya 604 halaman. Kalau perlu 6 miliar, perlu kita mencari 604 orang baik yang mau menyisihkan harta 10 juta satu orang. Satu orang itu nanti namanya diabadikan di dalam setiap halaman lukisan. Jadi ini bukan akadnya jual beli Pak, nggak ada. Ibu kalau donasi ke masjid nggak dapat lukisan. Cuman nama ibu, nama bapak akan saya tulis di setiap halaman lukisan itu. Kebayang nggak? Ya, jadi warna-warni lukisan itu setiap juz berbeda backgroundnya. Ya, juz 1, juz 2, juz 3. Sekarang udah sampai juz 11 saya menulis ya sambil menghafal, menulis sambil menghafal. Nanti ibu-ibu kalau ke Palembang mampir ke masjid itu. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, Pak, sudah terkumpul donasi sampai hari ini 422 halaman. Berarti masih kurang 182 orang lagi. Kalau satu orang 10 halaman berarti perlu 18 orang lagi. Ya. Ada yang 10 halaman, ada yang 2 halaman, ada yang 1 halaman. Dan ini saya tidak meminta-minta ya. Siapa saja yang mau ikut ambil bagian dalam proyek ini, bekerja sama dengan saya dan teman-teman di Palembang, mari Bu. Nanti saya akan tuliskan nomor rekening masjid, silakan tulis ke masjid. Silakan transfer langsung ke masjid, tapi laporkan biar saya bisa catat nama ibu-ibu, bapak-bapak untuk saya tuliskan, abadikan di setiap halaman lukisan. Dan juga siapa saja yang mau donasi langsung ke masjid itu, minimal donasi 1 juta, saya akan berikan kenang-kenangan satu lukisan kecil, ukuran 50 kali 70. Ustaz, ada lukisan kecil nggak tadi? Yang kecilnya tadi, tolong kasih lihat. Tolong Ustaz. Nah, satu lukisan kecil, ini ingat Bu, ini bukan jual beli, karena harga lukisannya di atas itu. Kalau ibu mau beli lukisan saya langsung, harganya bukan 1 juta, harganya 2 juta minimal. Tapi kalau siapa saja yang mau donasi ke masjid, saya hanya bisa menghargai dengan memberikan satu karya lukis saya. Paham Bu ya? Ini program saya sekarang. Jadi kenapa saya selama 1 tahun terakhir, 8 bulan terakhir saya di Palembang, karena kita sedang membangun masjid di Palembang. Jadi ibu-ibu yang mau donasi nanti saya akan standby di sini atau sama Ustadz Effendi, silakan transferkan atau minta nomor telepon saya, silakan. Kasih lihat Ustaz. Kembali. Ini Asmaul Husna Ustaz. Bunda, ini Al-Hayyu. Ini Al-Hayyu. Kalau ini Ar-Rahman. Jadi ibu-ibu nanti akan dapat kenang-kenangan satu lukisan saya kalau mau donasi minimal 1 juta. 1 juta ya. Kalau ongkos kirim 1.100.000. Kan ini langsung diambil lukisannya. Jadi caranya gampang saja. Yang mau donasi 1 juta boleh donasi nanti, kapan, besok, ambil aja lukisannya. Saya bawa mungkin ada sekitar 10 lukisan. Silakan ibu transfer ke masjid. Nah, nanti yang bayar saya, Allah yang bayar saya, tenang aja. Ya. Insya Allah Bunda ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Minta maaf, doakan saya Allah beri kekuatan, kesehatan. Habis ini kami langsung berjalan menuju Al-Bahjah Buya Yahya. Ada salam gak buat Buya Yahya? Nanti saya sampaikan salam buat dari jamaah ibu calon ratu bidadari surga dan calon raja-raja di surga. Baik, itu saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Sulaiman. Baik, untuk waktu masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita memperkenalkan. Nanti setelah itu kita foto bersama Tuan Guru kita Ustaz Dede Sulaiman dan juga Jemaah Masjid Al-Hakim dan juga DKM Masjid Al-Hakim. Baik, kami perkenalkan masuk kepada acara perkenalan DKM dan juga Majelis Taklim kepengurusan baru tahun ajaran 2022. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa acara halal bihalal pada siang hari ini. Pengurus DKM untuk tahun 2002 pengganti daripada Ustadz Jenderal
yang sudah hijrah ke Jambi, yaitu Ustadz Taufik, nanti yang akan bekerja sama dengan kita menguruskan Majelis Ta'lim Al-Hakim, dan juga MC nanti di sini semua imam, muazin juga, semua serba bisa insyaallah. Kemudian kepengurusan baru dari DKM yaitu Ustadz Marjuan Ibrahim, LCMA, beliau adalah dari Jatiku ya, Jatiku ya, MUI Jaksel. Jadi beliau bagian Al-Hakim adalah bagian Ubudiyah yang menangani tentang narasumber Masjid Raya Al-Hakim. Nanti termasuk juga beliau akan membantu untuk pengembangan dakwah di Masjid Raya Al-Hakim. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Hajah Nafitri mungkin untuk memperkenalkan pengurusan Majelis Taklim yang baru. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama terima kasih Ustadz Dery sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan lagi kepada kita untuk bagaimana membersihkan hati. Dan pada momen awal ini kita mulai pengajian lagi setelah pandemi dan juga untuk memperkenalkan kepengurusan baru di mana periode yang lalu sudah selesai dan saat ini kami telah memilih dari pengurus lama Ibu Ketuanya Ibu Atice Motik. Untuk pengurus yang lain sebagai susunannya masih kami susun. Ibu Atice kami minta hadir ke depan. Dan kita mengajak ibu-ibu jemaah yang mau menjadi pengurus Taklim Al-Hakim. Salam. Ini Ibu Atice. Pengurus lama Ibu Lucy udah datang, Bu Yusra. Dan yang ayo ke depan dulu pengurus lama. Maksudnya periode kemarin. Ibu Lucy, Ibu Yusra, Mbak Ajeng, Mbak Gusti, iya. Dan siapa lagi ya? Dan juga kami di sini meminta juga kebersamaan yang lebih solid untuk pengajian Sabtu siang ya. Mas Adi, Mbak Vina, kalau bisa maju juga. Ini koordinator-koordinator yang kita panggil ke depan supaya jamaah juga mengenal. Dan kami mengajak jamaah juga untuk ikut menjadi pengurus yang bersedia dan tentu yang juga mempunyai waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu kami minta Ibu Atice ya. Bu pengurus, ini Bu Lucy udah kenal ya semua yang lama ya. Yang baru ini Ibu Atice sebagai ketua, tapi nanti akan dibantu juga dengan pengurus yang masih ada. Dan juga mengajak jemaah, Ajeng mana Ajeng? Ini dia. Ya. Dan juga kami ingin menyampaikan salam dari Ibu Bunda Hakim yang saat ini sedang berada di Boston. Menitipkan salam. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir batin. Kami persilahkan Bu Atice untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Bu Atice dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atice Motik, kebetulan rumahnya juga deket-deket sini. Ini datang-datang diminta oleh Bu Fitri. Saya bilang sama Bu Fitri, saya merasa terhormat. Tapi saya tahu benar saya dengan keterbatasan diri saya sendiri. Karena saya masih bekerja sampai sekarang. Saya bilang oke, asal ada yang bantu. Mungkin secara fisik saya tidak ada di sini setiap minggu. Tapi hati dan pikiran saya ada di sini. Saya ingat benar Bang Hakim waktu itu punya masjid, membangun masjid, cita-citanya
kepengen nih supaya orang-orang Menteng semua berangkat ke masjid. Gitu ceritanya. Jadi kepengennya orang-orang Menteng semua ke masjid. Saya akan coba untuk merangkul ini tetangga-tetangga kita yang di sebelah-sebelah sini. Saya lihat kok nggak ada nih teman-teman pasti semua pada jauh-jauh dari Menteng malah. Yang deket-deket tinggal sejengkal jalan pada nggak mau. Even during the Ramadan, waktu Ramadan juga nggak mau dia datang. Heran saya ceritanya. Jadi gimana kita syiar? Saya ditantangnya gara-gara Bu mau ya Bu untuk syiar Islam. Ya kalau untuk Allah nanti kayaknya ya Ustadz Dery nanti gue dimarahin juga sama Ustadz Dery. Karena orang untuk Allah nggak boleh ditolak. Jadi pinter nih ngomongnya sama saya. Ya insya Allah. Jadi gitu ya, kita mohon doanya ke depan. Kita sama-sama gimana caranya kayak Bu Fitri tadi sampaikan. Tolong ada yang mau ikut dong, siapa yang mau ikut bantu apa aja lah. Apa aja seikhlasnya untuk kepengurusan di sini gitu. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih ramai lagi, lebih bagus lagi. Ini mencari-cari topik-topik yang lagi on sekarang. Gimana? Kemarin kita ngomong apa sih LGBT ya? LGBT. Nah, saya ditanya LGBT. Ya karena dengan adanya paham sekularisme di sini, coba tanya sama ibu-ibu sekarang, tanya anak-anak cucunya. Mereka masa ngomong ini nenek gue lagi pada homofobia tuh, istighfar nggak? Malah dibilangin kita yang homofobia, bukannya LGBT-nya yang nggak benar, kitanya yang nggak benar gitu loh. Jadi gimana kita, ini cucu-cucu nih yang kecil-kecil nih hati-hati. Jadi benar-benar kita harus berpikir gimana caranya berkomunikasi. Tadi kan Ustadz Dery dengan gaya nyanyi-nyanyi dan sebagainya lebih masuk kan ya Ustadz. Kepada anak-anak muda terutama gimana caranya kita bisa merangkul anak-anak muda dan menyelamatkan anak-anak muda yang tua juga untuk ya Siratal Mustaqim lah sama-sama di sini ya. Kelihatannya saya lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon doa dan mohon bantuannya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan kita sudah saksikan ya. Dan tentu kita mengharapkan bantuan juga dari ibu-ibu. Nah kami sangat appreciate apa yang telah dilakukan oleh pengurus lama. Walaupun dibilang pengurus lama nanti ikut lagi dalam kepengurusan. Don't worry. Tetap ya buat Ica. Namun kami mohon Ibu Lucy selaku ketua taklim periode lalu. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mewakili, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan singkat saja kita semua akan berharap ke depannya siapapun pengurusnya kita tetap satu tujuan bahwa kita tetap berdakwah di rumah Allah. Kita juga berharap taklim ini tetap ramai dengan ibu-ibu. Akhir kata saya mohon maaf lahir batin dengan segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu saja dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang membantu kepada pengurusan yang lalu. Ke depan kami berharap akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah mau waktu azan. Pak Ustadz Dery, 3 menit lagi. Kita mau foto bersama sama bersalam-salaman ya. Terus karena setelah lohor, terus kita langsung makan, sudah disiapkan. Ada makanan loh. Insya Allah. Pak Ustadz Taufik bersolawat deh. Yuk kita bersolawat sambil berdiri, nanti berbaris panjang. Baru foto ya, setelah salaman ya. Ini suruh sholawat dulu mau sholat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu-ibu, Baik. kita foto bersama Sebentar. sejenak ya. Ibu-ibu, mohon maaf tadi banyak yang bertanya tentang nomor rekening Masjid Baitur Rahman. Mohon yang punya handphone dicatat aja ya. Dicatat langsung aja. Atau catat nomor saya juga nggak apa-apa nanti. Ini yang, ya boleh. Silakan, ini ya nomor, tolong dicatat nomor saya. Nanti yang mau donasi silakan WhatsApp langsung konfirmasi. Ini nomor saya, ini nomor pribadi saya nih ya, 085. Ya, tolong semua yang mendengar suara saya tolong dicatat. 085 216 ya. 085 216 492 601. Ya, jadi ibu-ibu nanti yang mau donasi baik satu halaman ataupun satu yang lukisan kecil, konfirmasi biar saya kirimkan kalau belum dapat kebagian. Ya, tolong dicatat lagi ya yang belum mencatat. 085 ya 216 492 601. Terus di WhatsApp ya, di WhatsApp nomornya ya biar saya save ya. 085 216 492 601. 6 kecil, sekarang tuh aku bawa 21 biji. Siapa yang mau ambil silakan. Ya itu minimal donasi 1 juta dapat 1, boleh silakan. Nomornya, transfer ke masjid. Langsung ke masjid ya, BSI 7746 kali 91. Ya 085 216 492 601. BSI 77 44 44. Jadi 4-nya 6 kali 91. Ya, 4-nya 6 kali. BSI 77 Masjid Baitur Rahman. Ya, 77. Enggak apa-apa ibu-ibu donasi sebanyak-banyaknya ya, enggak apa-apa ya. Jangan takut kebanyakan. 77 4 6 kali 91. 6 kali. 4-nya 6 kali 91. Ya. Oh, salam balik Ustaz Oren Ustaz. Iya Bu ya. Ya, 4-nya 6 kali 91. 91. Ibu-ibu yang mau konfirmasi WhatsApp aja ya, nanti saya catatkan namanya. Diharapkan ada yang donasi 1 halaman ya. Ya. Masjid Baitur Rahman. Ya baik, terima kasih banyak atas supportnya. Ibu-ibu, ya. karena sudah waktu Dakwah, zuhur sudah masuk, kita foto bersama. Tolong Nur dibantu untuk foto. Kami mohon untuk ibu-ibu atur posisi fotonya. Kita foto, nanti setelah zuhur kita langsung makan siang bersama. Kita foto bersama Ustadz dari Sulaiman dan juga pengurus DKM bersama Majelis Alim Al-Hakim. Tolong diatur posisinya, ibu-ibu. Di tengah-tengahnya kursi. Siap. Iya. Ini versinya Ustaz. Ya, Ustaz diambil dulu. Siap. Biar enggak. Ya, siap. Ibu-ibu kumpul dulu nanti sudah datang. Kumpul dulu. Duduk, nggak mau. Gue suruh duduk, nggak mau kayak nenek-nenek. Mohon diatur, ibu-ibu, cepat ibu. Ini sudah waktu zuhur nih kita. Ustadz, ibu-ibu, ayo yang mau berfoto bersama. Bang Haji Isa, kita foto dulu Bang.
Sebentar. Ustadz Dery. Ya. Ayo Bang. Duduk. Awas kupingnya kelihatan. Udah nggak bisa ini. Ustadz Dedes udah diglomonin. Ibu di bawah. Siap. Ayo ibu di bawah ibu. Ayo Bang. Siap. Ayo semangat, takbir. Baik, ayahanda ibunda tercinta Majelis Ta'lim Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah agenda acara halal bihalal kita pada pagi hari ini. Dan sekaligus ini adalah pembuka pengajian Majelis Ta'lim Al-Hakim. Insyaallah kita akan bertemu kembali di Sabtu depan.